Pernahkah Anda menyadari bahwa botol plastik yang Anda buang kemarin bisa hidup lebih lama dari Anda, mengancam lautan, mencemari tanah, bahkan masuk ke rantai makanan kita dan meninggalkan jejak karbon saat dibakar? Sampah plastik bukan sekedar sampah, tapi monster tak kasat mata yang butuh perhatian serius. Mari kita bedah mengapa ini mendesak dan solusi kreatif apa yang bisa kita terapkan bersama, mulai dari rumah hingga solusi teknologi, agar gerakan Indonesia bersih dapat terwujud. Plastik telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia modern sejak penemuannya di awal abad ke-20. Material ini digunakan dalam hampir setiap aspek kehidupan, mulai dari kemasan makanan hingga komponen teknologi canggih. Di satu sisi, penggunaan plastik terletak pada sifat materialnya yang sangat fungsional. Plastik dikenal ringan, kuat, tahan lama, dan yang terpenting adalah biaya produksinya yang sangat murah dibandingkan material alternatif seperti kaca atau logam. Dalam industri medis, plastik adalah pahlawan yang tak tergantikan. Penggunaan alat suntik sekali pakai, kantong darah, dan kateter plastik telah merevolusi standar higienitas dan mencegah penyebaran penyakit menular di rumah sakit di seluruh dunia. Dari perspektif efisiensi energi, bobot plastik yang ringan membantu mengurangi konsumsi bahan bakar selama transportasi barang. Jika semua plastik diganti dengan material yang lebih berat, emisi karbon dari sektor logistik justru berpotensi meningkat tajam. Dalam industri pangan, kemasan plastik memperpanjang masa simpan produk secara signifikan. Hal ini secara tidak langsung membantu mengurangi limbah makanan yang juga merupakan masalah lingkungan serius bagi emisi gas metana. Namun, di balik kegunaannya, muncul sisi kontra yang sangat mengkhawatirkan. Masalah utama plastik bukan terletak pada penggunaannya, melainkan pada ketidakmampuannya untuk terurai secara alami dalam waktu yang singkat. Limbah plastik membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk hancur. Selama proses tersebut, plastik tidak benar-benar hilang, melainkan hanya terfragmentasi menjadi partikel yang sangat kecil yang dikenal sebagai mikroplastik. Mikroplastik kini telah menyusup ke dalam rantai makanan manusia. Partikel kecil ini ditemukan di dalam air minum, garam, hingga jaringan tubuh hewan laut yang kemudian dikonsumsi oleh manusia, menimbulkan risiko kesehatan jangka panjang yang belum sepenuhnya terpetakan. Pencemaran laut akibat limbah plastik telah mencapai tahap krisis. Jutaan ton plastik berakhir di samudera setiap tahunnya, membunuh ribuan penyu, burung laut, dan mamalia air yang tidak sengaja memakan atau terjerat sampah plastik. Secara visual dan estetika, timbunan limbah plastik merusak keindahan alam dan menurunkan nilai pariwisata. Drainase kota yang tersumbat oleh sampah plastik juga menjadi penyebab utama banjir di berbagai wilayah perkotaan padat penduduk. Produksi plastik sendiri sangat bergantung pada minyak bumi, sumber daya yang tidak terbarukan. Proses ekstraksi dan manufaktur ini melepaskan emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang besar, yang mempercepat laju perubahan iklim secara global. Menanggapi dilema ini, diperlukan solusi sistematis yang dimulai dari hulu hingga ke hilir. Solusi pertama adalah penerapan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai secara ketat oleh pemerintah di seluruh tingkat daerah. Inovasi dalam bidang material sangat krusial. Ilmuwan kini tengah mengembangkan bioplastik yang terbuat dari bahan organik seperti singkong, rumput laut, atau jagung yang dapat terurai sepenuhnya dalam waktu hitungan bulan di lingkungan alami.